Oke, pada kali ini kita akan coba bedah bisnis dengan cara digital. Karena biasanya kalau saya bedah bisnis kan datang ke tokonya, terus ngelihat yang terjadi di sana experience seperti apa. Nah sekarang karena eranya digital ya juga kita hemat juga ya. Sekarang kita cek aja langsung ke websitenya, ke sosmednya, dan berbagai macam platformnya agar bisa kita ambil pelajaran. Salah satu brand yang akan kita bedah di hari ini adalah Robbani. Nah, Robbani ini adalah salah satu brand kerudung ya, busana muslim, terutama di sini adalah kerudung yang itu kalau di Bandung sih rame ya. Aktivitas offline-nya pun campaign-nya di mana-mana, bekas spanduk ataupun billboard itu, dan cenderung dikatakan unik ya karena selalu melawan arus dan selalu ada pesan-pesan yang berbeda dibandingkan campaign ataupun narasi dari yang lain. Nah, cuma kita gak akan komentarin di bagian aktivitas offline-nya, justru kita perlu lihat adalah bagaimana dia melakukan sebuah campaign narasi di online-nya ya. Tentu kalau nama online itu kita akan cek dari sosmednya terlebih dahulu. Mari kita lihat ya. Nah, di sini kalau misalnya dilihat nih Instagramnya alhamdulillah di sini udah centang biru ya. Akun Robbani Profesor Kerudung dan di bio-nya juga jelas, simple, praktis, multifungsi. Ngelihat dari segi tampilan postingannya, feeds-nya itu, memang kalau ngeliat dari postingan brand image-nya itu memang ini anak muda banget ya, anak sekolahan, anak-anak muda nih ya, yang mungkin kampus atau sekolah, pelajar gitu ya, segmennya memang ke arah sana gitu. Jadi yang memang perlu teman-teman pahami dan pahami juga, dikuasai juga bahwa brand communication itu, kayak konten dan campaign itu adalah akan ditentukan dengan brandingnya. Nah ini kelihatan banget nih ya. Dari segi link yang ada di bio, sudah ketika diklik akan menuju ke halaman banyak ini ya, keterangan, ini udah lengkap banget. Dan bagus ya seperti ini supaya memperjelas arahnya mau kemana. Websitenya sendiri dari segi website udah cukup lengkap gitu ya. Bagaimana sebuah brand kalau misalkan tidak punya website kan jadi aneh malah. Justru ini dijelasin, di sini ada katalognya, ada new arrival gitu ya, best sellernya ya, termasuk juga company profilnya seperti apa, termasuk juga dari segi berita-beritanya dan lain-lainnya. Member juga ada di sini lengkap gitu ya. Nah ini juga ada satu lagi yang robbani.id ini. Nah ini penting nih teman-teman semua. Jadi buat teman-teman pastikan punya yang kayak begini juga nih. Karena biasanya experience belanjanya lebih enak, lebih nyaman. Diklik gitu ya, terus langsung menuju ke halaman khusus untuk check out, beli sekarang dan seterusnya. Dari TikToknya sendiri aktif, rame. Walaupun dari segi view mungkin kurang begitu banyak. Followersnya 100.000 lebih gitu ya. Nah tapi lagi-lagi di sini perlu effort tersendiri karena untuk pasar yang biasanya offline go online itu luar biasa effort, tapi kalau misalkan sudah terbiasa akan jadi ketemu nanti hasilnya seperti apa. Termasuk juga dari segi YouTube lumayan aktif juga. Uploadan terbaru dari YouTube-nya itu adalah di 12 jam yang lalu, artinya memang akunnya hidup gitu ya. Nah, mari kita bedah dari segi sudut pandang extreme funneling ya. Kalau misalkan teman-teman pernah melihat atau mendengar workshop yang berjudul extreme funneling gitu ya. Bagaimana extreme funneling itu fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan brand secara online lewat kanal digital gitu. Maka poin nomor satunya adalah tentang growth mindset itu sendiri. Nah cuman yang growth mindset kita gak bisa lihat dari segi tampilan yang ditampilkan dari online tentunya. Karena kita hanya bisa ngobrol dengan orangnya, ownernya ataupun manajemennya. Maka kita akan lewat di bagian itu. Nomor kedua adalah di bagian niche market gitu. Dan juga yang ketiga adalah value, unique value. Nah unique value dan niche market ini udah jelas bahwa value yang disajikan adalah banyak anak muda mungkin sih yang pengen pakai kerudung tapi pengen praktis misalkan, pengen simple gitu ya, itu value-nya. Nah, maka tersaji dalam postingan-postingan di bagian feeds-nya anak-anak muda, termasuk anak-anak kuliah, anak-anak kampus ataupun katakanlah anak-anak SMA mungkin ya, SMK dan sejenisnya. Nah, jenis marketnya udah jelas itu. Jadi busana muslim dalam ini adalah kerudung langsung, bahkan di situnya namanya juga Profesor Kerudung, udah langsung kunci dari segi branding gitu ya untuk anak muda gitu, untuk muslimah gitu ya. Nah, tapi pada saat kita tampil ke bagian website, sejatinya di sana nggak cuma sekedar kerudung, karena ada sarung, ada kemeja, ada tunik. Artinya memang anak muda, ada diversified produk gitu ya. Tapi yang pasti segmennya anak muda bukan orang tua. Ngelihat dari segi cyber army ataupun super team, kita nggak bisa deteksi kalau bedah bisnis seperti ini kalau dari segi tim, karena saya perlu ngobrol dengan orangnya langsung, maka kita akan lewat. Maka poin berikutnya dari segi SEO funneling adalah kita akan dari segi SEM traffic. Nah, SEM traffic di sini adalah kita lihat bahwa ada Instagram, ya,
ada TikTok, ada YouTube. Tapi yang pasti itu sudah cukup untuk bisa mendatangkan traffic gitu ya. Dan yang poin penting adalah pada saat kita ngomongin tentang traffic, di mana traffic ini akan dituju, akan kemana di traffic ini dilempar gitu. Apakah transaksinya di Instagram gitu ya? Apakah transaksinya di TikTok, transaksinya di marketplace, atau transaksinya justru di website, official store. Nah, saran saya sebagai seorang praktisi di digital marketing, pastikan Anda transaksinya tuh di website. Kenapa? Karena di website itu nanti Anda akan dapat database-nya. Anda dapat pixelnya, dapat database-nya, plus juga nanti bisa ketika dapat database-nya bisa dipakai untuk iklan dan berikutnya ya lebih baik lagi gitu ya. Nah, tentu ini poin penting. Di website-nya sendiri kawan-kawan, kalau dilihat ini user friendly, mudah dipahami gitu ya. Dari segi konten juga sangat-sangat paham banget gitu ya. Yang perlu kita lihat justru masalah dari segi engagement sosmednya gitu ya. Engagementnya nggak terlalu bagus atau nggak terlalu baik gitu ya. Bisa dikatakan kecil. Tapi di sini justru kita belajar bagaimana sebuah brand Robani ini walaupun sosmednya nggak begitu kencang gitu ya, tapi brandnya dikenal gitu. Artinya apa? Campaign-nya memang main semua campaign dari secara offline maupun online. Dan offline-nya berarti nanti masuk ke toko, ya channel transaksinya online-nya adalah masuk ke online store ke bagian sini. Nah, untuk bangun toko online ini sendiri tentu Anda butuh yang namanya domain. Domain di sini adalah robani.id ya. Dan hosting sendiri adalah tempat jasa sewa layanan hosting. Ibarat kayak kalau kita kayak misalkan sewa rumah, beli lahannya di mana gitu, sewa lahannya di mana gitu. Nah, ini silakan pastikan teman-teman sudah punya. Nah, pertanyaan adalah apakah Anda sudah punya domain hosting atau belum? Nah, rekomendasi dari saya pribadi kawan-kawan untuk kalian yang nonton, saya punya kerjasama dengan tim Niaga Hoster. Kita ada promo diskon 75% untuk Anda yang mengamankan hosting di Niaga Hoster sekarang juga. Jadi nanti silakan cek di link di sini ataupun di deskripsi ataupun di pin komen, manfaatkan diskonnya pakai kupon yang saya share di sana ya. Oke, nah itu dari segi websitenya teman-teman. Nah, ketika website ini sudah terjalin, tugas berikutnya adalah dari segi konten dan copywriting. Maka kita akan balik lagi ke sosmed, di Instagram gitu ya, dan juga di TikTok dan juga di caption dari segi postingan-postingan itu sendiri. Nah, ini tentu akan kita bedah gitu ya. Semakin bagus, persuasif, semakin mempertinggi konversi penjualan. Maka saran saya buat Anda semua, kalau misalkan bikin postingan ataupun bikin harga gitu ya, harganya ada harga coret gitu ya, terus juga no-nya dibikin kecil ya, itu psikologi persuasinya ya. Nah, di sini belum terlalu maksimal. Harga coretnya ada ini, cuman dari segi harga angkanya bisa dievaluasi untuk bisa lebih baik lagi. Dari segi apalagi list building ini sendiri pastinya kalau udah pakai website Anda bakal bisa ke-track dari segi database yang mau diambil gitu. Nah, ini poin penting. Ya, kalau mereka misalkan mau belinya katakan mau beli ini nih dress muslim stylean anak. Pada saat dia ngisi data, masukin keranjang, beli, data-datanya masuk, itu langsung masuk ke database Anda. Itu enaknya pakai website. Nah, kalau misalkan Anda pakainya ke WA, jualannya ke WA ataupun ke TikTok, itu database-nya nggak diambil, nggak bisa Anda ambil. Itu sayang banget. Nah, setelah konten, copywriting, dan list building, baru terakhir adalah dari segi funnel-nya itu sendiri. Nah, ini tentu funnel-nya bisa dilihat dari Instagram profil bio-nya. Selain dari customer, akan diarahkan masuk ke member. Nah, ini ada daftar afiliator, ya. Terus juga pendaftaran Robani gokil nih. Apa pelajaran dari bedah bisnis digital dari Robani ini kawan-kawan semua? Platformnya semua disiapkan, walaupun ibaratnya dulunya offline, go online. Jangan mentang-mentang Anda sama orang lama di offline udah cukup, Robani aja yang offline go online gitu ya. Nah, untuk go online siapkan sosmednya, semua platform trafficnya, dan pastinya siapkan juga dari segi websitenya. Website Anda perlu domain dan hosting seperti hanya domain robani.id ataupun robani.id ya ini ya, dan juga hosting dari segi belakangnya. Nah, maka silakan manfaatkan sebaik mungkin. Semoga ini memberikan gambaran kepada Anda semua. Gitu ya teman-teman semua. Silakan Anda praktekkan apa yang catatan penting dari saya di sini, dari segi elemen-elemen tadi ya, stream funneling-nya. Nah, detail-detailnya silakan Anda saksikan di video ini, dan semoga kedepannya Anda bisa belajar lebih baik lagi dan bisa praktekkan stream funneling dalam bisnis Anda ke depan. Semoga omsetnya melesat, profitnya meningkat seperti yang dicita-citakan. Terima kasih.